Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Foren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi 16 November 2021. Marilah pada kesempatan ini kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca serta merenungkan sabda Tuhan, dan kita mengucap syukur rahmat Tuhan atas kita karena telah menyertai kita sepanjang malam tadi. Untuk itu, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakeus adalah orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai untuk kekaisaran Roma. Ia memungut pajak dari orang sebangsanya dan mengirim ke Roma. Ia tidak saja berperan sebagai pemungut cukai, tetapi juga sebagai kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Seperti diketahui bahwa tentunya ia adalah orang yang kaya. Banyak orang berasumsi bahwa tentunya tidak semua pajak yang dikumpulkan diserahkan ke Roma. Pasti ada sebagian yang disimpan untuk dirinya sendiri, sehingga ia dianggap sebagai pendosa. Terlepas dari segala pandangan negatif dari orang banyak terhadapnya, Sakeus ingin melihat Yesus. Dikisahkan dalam Injil bahwa Sakeus adalah orang yang berbadan pendek. Setiap orang memiliki keterbatasan, dan bentuknya pada masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tak ada manusia yang sempurna, baik itu seorang pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin perusahaan, pemimpin komunitas, maupun lainnya. Meski demikian, tak berarti bahwa keterbatasan dapat menghentikan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Keterbatasan tak akan menghambat jika kita mau berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita, dan tentu saja tak melupakan campur tangannya dalam segala sesuatu. Peparnas baru saja usai. Peparnas merupakan ajang olahraga bagi saudara-saudari disabilitas. Mereka mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan kekurangan yang mereka miliki, mereka pun bisa berkarya dan menjadi juara. Seperti halnya Sakeus, seorang pemungut cukai yang bertobat. Ia memiliki keterbatasan, yakni berbadan pendek. Tetapi ia tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai sesuatu yang menghentikannya untuk melihat Yesus. Bahkan keterbatasan itulah yang membuatnya totalitas dalam usahanya melihat Yesus. Ia berusaha keras memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus yang lewat. Tak hanya itu, keterbatasan dalam hal dosa sebagai pemungut cukai juga tak menghentikan rasa rindunya untuk bertemu Yesus dan merasakan kasih-Nya. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang salah dan menanggapi undangan kasih-Nya untuk bertobat dengan penuh sukacita melalui pengembalian berkali-kali lipat atas hasil jerahannya, serta memberikan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Jangan biarkan keterbatasan menjauhkan kita dari kasih-Nya. Mari kita jadikan keterbatasan kita sebagai alat untuk kemuliaan-Nya, dengan terus berpengharapan dan mengandalkan kekuatan-Nya dalam menjalani kehidupan ini. Semoga demikian. Marilah sebagai penutup kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman berbicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala
Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga tugas karya pelayanan kita pada hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Doremi edisi Selasa 16 November 2021. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya.